يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwas sekalian rahimakumullah pembahasan kajian atau pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Pada kali ini kita mulai dari pembahasan ilmu yang termasuk fardu kifayah. Sebelumnya kita tuturkan bahwasanya fard itu ada dua macam. Dari segi ketentuan individual yang diwajibkan, fard terbagi menjadi dua macam, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Ya, ini dari segi ketentuan terhadap individu yang diwajibkan atasnya. Ya, maka terbagi menjadi fardu ain atau ya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah apa yang diwajibkan atas setiap individu, atau apa yang diwajibkan atas setiap individu. Adapun fardu kifayah adalah apa yang diwajibkan atas kecukupan individu atau apa yang diwajibkan atas keumuman manusia sampai ada jumlah yang cukup untuk menunaikannya. Apa yang diwajibkan atas keumuman manusia sampai ada jumlah yang cukup untuk menunaikannya. Jika jumlah yang cukup dari manusia menunaikannya, maka kewajiban ini telah hilang. Kewajiban ini telah gugur atas kumpulan atau atas umat tersebut. Ya, ini fardu kifayah. Maka kifayah itu artinya cukup. Fardu wajib, tapi wajib pada keumuman, tapi jika sudah ada yang mencukupi untuk menunaikannya, maka khalas. Maka ini sudah menjadi kifayah, fardu kifayah. Maka ini sudah gugur kewajibannya atas seluruhnya. Contohnya apa? Di antaranya azan. Azan dalam suatu negeri atau suatu daerah fardu kifayah. Maka jika sudah ada suatu azan di suatu masjid dan terdengar untuk satu daerah tersebut, maka tidak wajib untuk seluruh masjid untuk azan. Tetapi ya tidak mungkin juga ada masjid yang enggan azan.
udah komat aja kita, enggak juga. Jadi misal Masjid As-Sunnah ini, misalnya Masjid As-Sunnah DKM-nya atau marbotnya sudah mendengar ada orang azan di masjid lain, sudah terdengar, maka tidak wajib atas dia untuk azan secara kewajiban keumuman manusia daerah itu, ya. Tetapi dia menjadi wajib untuk azan karena memang ditugaskan sebagai muadzin. Maka dari satu sisi dia tidak wajib azan, tapi dari sisi lain dia wajib untuk menunaikan azan. Jadi begitu. Jadi mau nggak mau ya tetap harus azan. Gitu. Bukan karena wajib secara keumuman seluruhnya wajib setiap masjid, bukan. Tetapi karena memang itu tugas dan amanah yang dibebankan padanya. Seperti itu, ya. Taib itu fardu kifayah. Kita mulai di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, ilmu yang merupakan fardu kifayah itu seperti apa? Ilmu yang merupakan fardu kifayah adalah semua ilmu yang dibutuhkan dalam rangka tegaknya urusan kehidupan. Semua ilmu yang dibutuhkan dalam rangka tegaknya urusan kehidupan. Agar urusan kehidupan itu tegak, baik secara individual maupun society atau sosial. Secara individual menyendiri ataupun secara sosial kolektif. Jadi ilmu yang dibutuhkan dalam rangka tegaknya urusan kehidupan. Jadi harus ada yang memiliki ilmu tersebut. Di antara contohnya apa? Seperti ilmu pengobatan, yaitu kedokteran. Kedokteran termasuk fardu kifayah atas umat ini. Wajib ada, dokter harus ada. Taib, apakah dokter yang harus ada itu hanya laki-laki? Ya enggak. Dokter perempuan lebih wajib lagi ada, gitu loh. Harus ada lebih banyak bahkan bisa jadi. Ya. Yang muskilah sekarang itu dokter kandungan, ya, itu banyak yang laki-laki, gitu. Nah ini muskilah memang, ya, masalah. Jadi kedokteran ini, pengobatan itu fardu kifayah. Tidak semua orang harus paham tentang pengobatan dan kedokteran. Ya, di sini tentu kedokteran yang dimaksud adalah segala ilmu pengobatan yang sah dan teruji. Ya. Bismillah. Segala pengobatan yang saintifik, maklum, bisa menjadi suatu ilmu dan teruji gitu loh. Bukan yang direka-reka atau hanya sebatas zon atau persangkaan belaka yang tidak bisa dijelaskan baik secara ilmiah atau lainnya. Adapun pengobatan alternatif tradisional yang itu turun temurun, mengatakan ini adalah warisan nenek moyang, ini adalah dari kakek saya dan seterusnya, tapi kalau dijelaskan secara ilmiahnya nggak tahu, yang penting saya gini aja, maka ini bukan termasuk pengobatan yang dimaksud di sini, sehingga tidak fardu kifayah. Contoh apa? Contoh misalnya sebagian dari tukang pijat tradisional itu pijat gitu dengan teknik semaunya dia. Pas kita tanya, ini teknik dari mana? Ini teknik dari kakek anak. Tapi ini beda dengan umumnya tukang pijat di dunia, di alam ini gitu. Enggak, pokoknya ini emang dari nenek moyang suku ana. Apakah yang seperti ini bisa dipertanggungjawabkan? Wallahu a'lam. Maka yang seperti ini enggak masuk ke dalam ilmu pengobatan yang disebut dan dalam kitab. Ya, jadi ilmu pengobatan ini yang memang pada ahlinya yang bisa menjelaskan ilmu ini.
Dan ini penting. Lebih-lebih di zaman sekarang yang setiap insan membutuhkan pengobatan. Jadi wajib ada fardu kifayah. Ya maka kalau misalnya ada anak-anak kita kuliah di kedokteran misalnya, atau adik-adik kita atau saudara kita, kalau dia niatkan untuk ibadah dengan itu, masya Allah, alhamdulillah, dia menunaikan apa? Sesuatu yang merupakan fardu kifayah. Taib. Kemudian ilmu ini penting kata beliau, karena tubuh perlu tetap terjaga kesehatannya. Nah, kalau misalnya tajribah, yaitu pengalaman yang sifatnya apa ya namanya, istilahnya apa? Empiris atau apa itu namanya? Coba teman-teman ada yang paham nggak istilah empiris yang tradisional, yang bersifat apa ya, turun temurun, semua orang tuh tahu bahwasannya inilah obatnya, itu loh. Apa sifatnya, empiris atau apa namanya itu. Jadi misal daun apa, binahong misalnya, obat buat apa itu cuma? Ayo Pak. Binahong obat buat apa Pak? Biasanya bapak-bapak tahu. Darah tinggi misal ya, dan itu sudah mujarab. Maksudnya mujarab itu udah banyak orang dari dulu bereksperimen, berpengalaman, yaitu insya Allah bisa gitu dengan izin Allah. Maka ini apakah masuk ke dalam kedokteran dalam artian tib? Iya masuk ya, karena bisa dipertanggungjawabkan dengan apa, secara mutawatir oleh orang-orang, mereka turun temurun, ya memang benar ini obatnya. Apalagi obatnya obat lain cuma dari herbal. Daun saga untuk apa Pak? Untuk batuk ya. Ini nyindir Anda atau gimana Pak? Anda batuk-batuk memang? Oh sama, alhamdulillah. Ada sisanya nggak Pak? Iya. Daun saga misalnya untuk batuk-batuk, dan orang-orang pada tahu itu, atau jambu atau dan lainnya ya. Dan itu juga dalam dunia kedokteran dipelajari juga dan benar juga gitu loh. Maka ini bisa dipertanggungjawabkan, ini masuk ke dalam tib kedokteran ya. Nah sekarang kalau misalnya ibu-ibu kita atau kita, mungkin sebagian dari kita madhabnya kerokan, dan itu termasuk anak juga, madhab anak kerokan. Taib, apakah ini masuk ke dalam kedokteran atau tidak? Kalau kedokteran medis formal, ya enggak. Saya enggak pernah di rumah sakit mana itu dokter nganjurin ini ada biaya untuk kerokan 200.000 misalnya. Enggak ada. Mendingan sama emak saya bisa kerokan. Ya kan? Nah terus gimana dong? Apakah kerokan ini masuk ke dalam kedokteran? Dari segi tib, ya iya masuk tib, pengobatan, karena maksudnya kedokteran ini pengobatan gitu loh. Masuk. Taib, apakah ini terbukti bisa memperbaiki keadaan umumnya manusia yang merasakan, orang Jawa terutama? Iya, minimal tersugestikan gitu, minimal ya. Walaupun wallahu alam ya. Minimal tersugestikan untuk menuju kesembuhan. Ya. Nah ini masuk tidak? Insya Allah mudah-mudahan masuk, tetapi ya tentu masih perlu diriset lagi itu. Ya, apakah bisa dijelaskan secara saintifik atau tidak? Nah, itu semua pengetahuan tentang itu perlu sekali. Walaupun sekarang mungkin tentang herbal yang lebih ke keaslian nature-nya, yaitu daun ini, bubuk itu, mungkin makin banyak yang tidak paham dibandingkan dengan orang-orang di zaman dahulu, kan mereka lebih paham. Sekarang lebih ke tablet dan semisalnya, dosis-dosis yang ditentukan oleh apoteker atau dokter. Al-muhim semua itu bermanfaat ya. Kemudian juga ilmu hisab, yaitu berhitung. Hisab di sini yaitu matematika. Ilmu matematika ini termasuk fardu kifayah. Taib, tetapi ada nisbat ilmu hisab yang menjadi fardu ain sebenarnya untuk zaman sekarang terutama, yaitu basic dari ilmu hisab.
basic dari ilmu matematika. Ya, anak juga harus diajarkan 1+1, 3+3, itu harus. Itu basic default, semua orang harus tahu. Jadi ini merupakan fardu ain kalau yang sangat basic. Pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu basic. Adapun udah macam kubik, kuadrat, tan, cos, apa-apa itu wallahu alam, itu gaib-gaib seperti itu untuk expertnya lah. Tetapi yang basic itu menjadi fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena seseorang dia tidak akan tegak nanti hidupnya ke depannya, baik dari segi keagamaan maupun dari segi keduniaan, tanpa dia bisa paham perkalian, pertambahan dan semisalnya untuk zaman sekarang. Mungkin kalau untuk zaman ketika di zaman Rasulullah SAW, mungkin ada beberapa orang yang tidak paham hal seperti ini sama sekali, tapi tetap bisa hidup dan bisa beragama dengan baik. Mungkin, ya mungkin. Tetapi sekarang nggak mungkin, jemaah. Ya bayangkan aja, ada seorang anak usia berapa, remaja, terus kemudian mau beli, bang beli apaan? Beli coki-coki, ya berapa? 2.000. Terus dia cuma punya uang, coki-coki berapa jemaah sekarang ya harganya? 600, 500. Oh iya kah? 500 doang. Mana ada sekarang harga 500 Pak Mas? Coki-coki ya 500 harganya, benar? Oh Masya Allah. Iya. Gimana cara beli coki-coki 500? Nggak ada uang 500 sekarang. Oke, ada 2.000. Beli coki-coki berapa Mas? Kemudian beli 10. Harganya berapa satuannya? 500. Wah, berapa ya? Ya, 500. Harga satuannya 500. Mau beli 10. Bingung dia ngeluarin duit berapa ya? Coba, nggak mungkin kan? Paling cukup ngeluarin duit 5.000 kelas. Tapi karena nggak bisa ngitung, udah nggak bisa dia hidup seperti itu. Nggak mungkin juga. Maka menjadi fardu ain, wajib atas setiap individu sekarang untuk mempelajari matematika default yang basic ini. Tetapi untuk matematika pada keumumannya yang lebih besar, maka itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang lebih detail terutama itu fardu kifayah. Nggak harus semua, bahkan nggak harus semua ustadz. Ya, nggak semua ustadz juga harus paham dan lebih detail tentang matematika, nggak juga. Ya, karena di sini ilmu matematika diperlukan untuk membagi warisan, bagi warisan, ya, tapi secara syar'i. Dan pembagian warisan secara syar'i itu adalah hal yang banyak dilupakan oleh orang-orang atau sengaja dilupakan, ya, sebagaimana memang Nabi SAW mengisyaratkannya, sehingga terjadi khusumah, jidal, musyajarah, pertengkaran antara saudara gara-gara apa? Masalah warisan. Karena dari awal akarnya itu tidak apa? Ke sunnah Nabi SAW, ke syariat Islam tidak. Ya, antum akan lihat semua keluarga yang dalam kehidupan berwarisannya itu tidak memakai syariat Allah, itu pasti ada musyajarah, ada pertengkaran, gesekan dan misalnya. Ada aja, yakin. Kemudian untuk masalah wasiat juga kadang-kadang perlu atau seringkali perlu ilmu hisab atau berhitung. Terutama sekali dalam masalah jual beli. Taib, seandainya sebuah negeri tidak memiliki orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu ini, maka mereka berdosa. Bila satu orang sudah menunaikannya, maka ia sudah cukup dan kewajiban tersebut gugur atas yang lainnya. Pokoknya yang penting sudah ada yang mencukupi jumlah orang ini untuk mengetahuinya, maka untuk umum umat tidak dibebani kewajiban. Jangan merasa kaget dengan ucapan kami bahwa ilmu pengobatan dan hisab termasuk fardu kifayah. Karena dasar-dasar pencaharian
juga termasuk fardu kifayah. Contoh pertanian, fardu apa? Fardu kifayah. Iya, harus ada pertanian itu. Coba sekarang kalau Indonesia tidak lagi negeri agriculture, tidak lagi menjadi negeri pertanian, nggak ada sawah lagi, ya, itu. Misalnya, atau makan apa, ikhwan? Ayo, coba, nggak ada beras, sudah. Terus makannya gimana? Udah cari aja daun-daun yang ada. Habis itu daun-daun depan habis, terus yang di belakang tembok nih pada manjat semua orang nyari daun di belakang. Hancur kehidupan. Jadi harus ada pertanian, pengaturannya dan seterusnya, untuk nasi, untuk beras, buah-buahan dan seterusnya. Pembuatan kain bahkan pembuatan kain harus ada pembuatan kain. Tapi sekarang masalah pembuatan kain, menurut antum gimana? Apa namanya? Tekstil namanya, tekstil. Sekarang ini industri tekstil sedang meningkat atau tidak? Kira-kira menurut antum? Ada yang kerja di tekstil? Sangat meningkat. Setelah pandemi ini sangat meningkat. Ya, bahkan sepertinya jangan-jangan dibandingkan sebelum pandemi, setelah pandemi ini lebih meningkat lagi oplah untuk atau kebutuhan, bukan kebutuhan ya, request dari masyarakat terhadap kain. Tetapi kalau kita perhatikan ya, dua hal ini, pertanian dan tekstil, kita dapatkan bahwa manusia itu sekarang lebih konsumtif daripada sebelumnya karena kemudahan untuk berselancar di internet dan kemudahan untuk travel kemana-mana dengan izin Allah, sehingga terjadi israf. Apa itu israf di sini? Yaitu sikap berlebihan. Coba, berlebihan dalam urusan makanan kita ini, satu, dan juga dari segi urusan pakaian dan motif. Tapi yang makanan ini lebih lagi kuliner, karena kalau kita perhatikan sekarang pasar tentang untuk makanan seperti wisata kuliner dan food court itu dipasang di mana-mana. Dibuat baru, dibuat lagi yang baru, ada lagi baru. Sebenarnya menu-menunya sama, geprek-geprek juga gitu kan. Ya intinya ayam lah intinya. Intinya gitu, ayam. Nggak ada gitu geprek hiu gitu, nggak ada. Ini ayam terus. Dan antum kan bisa ngelihat bagaimana nasib ayam-ayam di truk-truk itu. Ya nggak jauh-jauh dari ayam-ayam seperti itu kan sebenarnya. Tapi kita ketika udah konsumsi ayam geprek di food court ini, food court itu, kita udah lupa dengan hakikat ayam ini ketika di truk kan. Lihat, itu truk ayam, truk yang paling nomor 2 yang dihindari manusia setelah truk warna oranye, ya kan? Nah itu kita melupakan itu. Penting konsumsi, ya. Dan kemudian mungkin yang ketiga sekarang kopi yang sedang hits juga. Tapi kopi minuman lah, ya. Nah, dari fardu kifayah, pertanian adalah alhamdulillah, tekstil adalah alhamdulillah dan seterusnya. Tetapi manusia ini kok semakin lama semakin konsumtif, semakin tidak berpikir. Pertama, tidak berpikir bahwasanya setiap kenikmatan itu ada pertanggungjawabannya, itu satu. Dan kedua, lebih memikirkan kepuasan pribadi untuk makan dan keluarganya dibandingkan melihat ke bawah, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Maka dari sisi ini, terlepas dari fardu kifayah yang pertanian dan juga pembuatan kain, kita ya perlu juga untuk menerapkan tazkiyatun nufus dalam masalah konsumsi. Ya, dalam masalah konsumsi, ya. Kenapa bapak-bapak sekarang itu lebih banyak yang perutnya membesar dibandingkan bapak-bapak era 80-an? Coba kenapa? Jarang olahraga, konsumsi banyak, ya. Kemudian juga rajin ngopi juga kadang-kadang, ya.
dan udah enak hidup gitu loh. Apakah itu akan bermadarat? Ya, bisa jadi bermadarat gitu. Ya, maka hati-hati dengan hal seperti ini. Kemudian bahkan bekam fardu kifayah. Ini beliau menyinggung bekam, padahal bekam masuk dalam kedokteran. Memang tukang bekam bukan dokter, tetapi perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan seperti perbuatan dokter, berusaha untuk memulihkan atau menyembuhkan dengan izin Allah gitu kan, atau meringankan penyakit gitu. Nah, bahkan bekam jadi fardu kifayah harus ada. Coba sekarang di komunitas ini, jemaah sekalian gitu, ada nggak tukang bekam? Berarti habis kajian Pak ya. Bawa alat nggak Pak? Langsung ditodong ya. Iya, berarti beliau telah menunaikan fardu kifayah berarti. Alhamdulillah. Ya, satu orang cukup lah insyaallah. Ntar kalau ada dua kesaing lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya. Taib. Jadi perlu ada tukang bekam satu orang. Taib. Kalau memang bekam juga masuk, berarti tukang pijit juga ada. Tukang pijit juga bisa. Ada nggak tukang pijit di mana sini? Ikhwan, tukang pijit. Oh, sama. Oh, menjamak, masya Allah. Iya, ya menjamak. Ya. Ini mungkin sekali lagi nih. Ada nggak tukang ojek di sini? Ntar jangan-jangan antum juga ini juga Pak. Iya. Ya, tukang bekam, tukang pijit. Iya, masya Allah. Ya, taib. Karena seandainya sebuah negeri tidak memiliki tukang bekam saja, nggak ada tukang bekam, niscaya tidak sedikit dari mereka yang sakit. Karena Allah yang menurunkan penyakit, Dia juga menurunkan obatnya dan mengajak untuk menggunakannya, dan bekam itu salah satu wasilah yang terbaik, salah satu wasilah yang terbaik. Ya. Yang kadang-kadang sebagian dokter itu menyerah, tapi ternyata dengan bekam itu bisa sebagai solusi yang bagus buat dia, buat orang yang punya penyakit ini. Adapun mendalami detail-detail ilmu pengobatan dan ilmu matematika, maka ia termasuk perkara lebih yang sudah cukup. Jadi untuk detail dari ilmu pengobatan, ilmu matematika itu sesuatu yang fadl, yaitu sesuatu yang lebih, yang tidak wajib untuk diketahui untuk keumuman orang. Di dalam footnote dikatakan, mempelajari ilmu pengobatan secara mendalam dan ilmu-ilmu sains lainnya termasuk fardu kifayah yang kaum muslimin wajib menguasainya dengan baik agar mereka bisa memetik buahnya dengan yang baik dan yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi diri mereka sendiri. Kekuatan kaum muslimin tidak terwujud dan eksistensi mereka tidak tegak kecuali dengan Islam dari segi akidah, fikih dan jihad. Sementara ilmu termasuk sarana hidup, suatu perkara yang kewajiban tidak bisa diwujudkan kecuali dengannya, maka ia wajib. Taib. Sebagian ilmu termasuk ke dalam kategori mubah. Oke, sebelumnya ilmu yang fardu kifayah lainnya apa? Selain ilmu tekstil, ilmu pengobatan, ilmu matematika, yang fardu kifayah, yang umat membutuhkannya tapi nggak semua orang harus pintar tentang hal itu. Janaiz, urusan jenazah, ya. Nujum, ahsan, tentang ilmu nujum. Maksudnya nujum di sini bukan nujum yang berkaitan dengan sihir atau semisalnya, atau khurafat, bukan. Tapi untuk mengetahui masalah hujan, arah angin dan seterusnya. Oke, apa lagi, jemaah? Ilmu tentang konstruksi bangunan, ahsan, ya Pak. Oh, sama juga, masya Allah. Ada lagi jemaah? Irigasi, masya Allah. Pengairan. Ilmu tentang kendaraan juga iya, kendaraan juga iya. Apa namanya, mekanik, apa istilahnya, apa mekanik ya? Iya, yang montir, jadi montiran. Bengkel, ada bengkel fardu kifayah enggak? Di fardu kifayah beneran. Harus ada bengkel itu di satu daerah tuh, harus ada gitu loh. Ya kalau misalnya enggak ada, misalnya satu Cinere enggak ada bengkel, repot orang.
Apakah semua orang harus benerin sendiri? Nggak bisa. Nah, hal-hal seperti ini tuh ternyata ada hukumnya loh jemaah. Cuman para tukang bengkel nggak pernah mikirin kayak gini kan. Ketika mereka buka usaha bengkel, apakah mereka saya niatkan untuk menjalankan fardu kifayah menjadi tukang bengkel? Nggak ada. Ya karena nggak pakai ilmu syariah gitu. Tapi ternyata kita yang bukan bagiannya saja, bukan ahli perbengkelan saja, tahu ilmu syar'inya saja itu suatu kenikmatan loh. Berarti kita tahu, oh jadi ini fardu kifayah nih, ini fardu kifayah nih, ini fardu kifayah. Taib dalam satu daerah misalnya satu RT atau satu blok rumah yang deretan rumah banyak gitu. Orang-orang membutuhkan apa? Membutuhkan misalnya harus ada warung yang di situ ada obat, ada ini, ada itu ya. Butuh nggak jemaah? Butuh. Ya, butuh. Maka menjadi fardu kifayah, bisa menjadi fardu kifayah. Bisa saja gitu. Keberadaan eksistensi satpam misalnya. Fardu kifayah enggak? Fardu kifayah bisa. Karena perlu sekali. Apakah semua orang harus jadi satpam? Enggak. Ya, masa semua jadi satpam? Enggak. Cukup, maka udah. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Itu semua ada hukumnya ternyata, ada ilmunya. Sebagian ilmu termasuk ke dalam kategori mubah, seperti ilmu tentang syair tapi yang tidak mengandung keburukan. Tentang puisi, tentang syair, tentang sastra itu mubah. Memahami sastra itu boleh. Tetapi selama di bagian yang mubah. Adapun bagian yang buruk ya, seperti misal kesusastraan tersebut berkaitan dengan kekufuran, maka itu nggak usah dipelajari. Atau kesusastraan tersebut yang tidak bermanfaat sama sekali, misal mempelajari kesusastraan Fir'aun, ngapain? Nggak usah. Nggak ada penting-pentingnya sama sekali untuk zaman sekarang, kehidupan dunia atau akhirat. Kemudian juga ilmu sejarah, tentang ilmu sejarah peristiwa, ini juga boleh dipelajari. Sejarah boleh dipelajari. Maksudnya sejarah secara umum. Adapun sejarah Islam maka dianjurkan. Adapun sejarah umum maka boleh. Baik sejarah berkaitan dengan peristiwa atau sejarah berkaitan dengan individu atau sejarah berkaitan dengan daerah atau sejarah berkaitan dengan kebendaan. Itu semua bisa ada historinya. Karena peristiwa bersejarah ada, ya kan? Individu juga punya sejarah bisa. Kemudian apalagi tadi daerah punya sejarah. Kenapa disebut Cinere gitu misalnya? Boleh nggak kita mengetahuinya? Ya boleh, nggak haram selama itu benar. Ya. Kemudian berkaitan dengan benda juga ada sejarahnya. Taib, kenapa pasta gigi disebut odol? Apa sejarahnya? Bapak-bapak yang sudah berusia insya Allah tahu. Karena itu asli merek. Iya. Nanti kalau pabrik Aqua tutup, generasi berikutnya nggak tahu kalau ada pabrik namanya Aqua. Tapi air gelas ini disebut apa? Air Aqua. Ngiranya bahwasannya itu emang namanya Aqua, padahal itu dulu adalah merek, gitu kan ya. Sekarang ada nggak masih merek odol gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang ojol dan pinjol sekarang katanya. Ya kan? Nah, itu semua ada sejarahnya. Boleh nggak kita mengetahui dan menelusuri itu? Boleh. Tapi pada kadarnya saja. Cukup tahu. Tapi kalau misalnya kita memperbanyak pengetahuan tentang sejarah yang tidak ada faedahnya, maka ini masuk ke dalam fudulul ilm namanya. Fudulul ilm itu apa? Fudulul ilm itu ada kelebihan ilmu yang tidak memberikan faedah. Itu fudulul ilm. Yang mana para ulama memakruhkannya. Fudul al-ilm yaitu adalah kelebihan ilmu yang tidak memberikan faedah bagi antum. Baik faedah keyakinan akidah, baik faedah amalan soleh, tidak ada faedah, tidak memberikan apapun.
Itu termasuk fudul ilm. Misalnya antum mengoleksi, misal antum pengen tahu segala sejarah dari 34 sekarang berapa provinsi Indonesia jemaah? 38. Anda tahunya dulu tuh cuma 27 loh. Ya. Oh, kita satu generasi loh, Masya Allah. Iya, saya ingat Anda 27, sekarang udah 38 aja, Masya Allah. Iya, jadi kita makin berusia makin nambah provinsi sepertinya Indonesia ini. Tambah banyak pemekaran independensi provinsi ya. Taib. Setiap provinsi mau dipelajarin sejarahnya. Sekarang kita tanya, antum profesi antum sebagai apa? Anu sebagai misalnya sebagai ojek online. Taib. Kira-kira untuk mengetahui 38 sejarah provinsi itu berpengaruh nggak pada income antum, dunia antum, akhirat? Nggak, cuma pengen tahu aja. Fudulul ilm. Nggak ada faedahnya antum, ngapain antum tahu seperti itu, ya kan? Taib, antum pengen tahu misalnya biografi seluruh dari atau profil seluruh dari tim Liga Inggris. Antum pelajari 20 tim. Taib. Antum apa? Antum pundit antum? Bukan. Pengamat sepak bola? Ya enggak juga. Antum enggak ngisi waktu luang aja. Bahlul namanya ini. Ngapain antum kayak gitu? Ya kan? Ini fudulul ilm, pengetahuan yang sebenarnya enggak ada faedahnya bagi antum. Taib, itu yang masalah duniawi yang sebenarnya memang enggak ada faedah secara zat. Bahkan ada masalah diniyah yang sebagian ulama bahkan ada yang menganggap ini fudulul ilm, padahal ini masalah yang berkaitan dengan neraka. Yaitu contoh. Apa definisi syirik kecil? Nah, di kitab-kitab nggak disebutkan definisi syirik kecil. Kata para ulama mereka tidak mendefinisikan syirik kecil. Ya, karena menganggap bahwasanya dosa itu semuanya satu, dosa, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Gini loh, kita ketika seseorang, jadi coba tidak ada ulama yang mereka ada ulama yang menulis kitab Al-Kabair, ada kan? Dosa-dosa besar gitu. Taib. Ya kan? Tapi tidak ada ulama yang menulis kitab Shaghair, dosa-dosa kecil. Paham gak cuma? Sebagian mengatakan karena menghimpun dosa-dosa kecil dan menyebutkan dosa-dosa kecil itu termasuk fudulul ilm, ilmu yang tidak bermanfaat. Loh, kok ilmu tidak bermanfaat? Bukankah kita perlu tahu dosa-dosa kecil itu apa? Bukan di sisi itunya yang kita maksud. Maksudnya adalah buat apa ketika suatu hal yang disebut dosa terus kita pertimbangkan ini dosa besar apa kecil ya? Terus kenapa kalau misalnya dosa kecil? Kita paham nggak jemaah? Terus kenapa kalau dosa kecil? Ya kalau dosa kecil kan ya nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit. Nah ini kan jadi nggak berefek pada amal soleh gitu loh. Iya, antum tahu itu dosa kecil, oke, antum tahu itu dosa kecil. Tapi ya namanya dosa semuanya. Jadi makanya sebagian salaf mengatakan, jangan engkau melihat kecilnya dosa itu, tapi lihatlah betapa besarnya zat yang engkau bermaksiat padanya dengan dosa kecil itu. Begitu. Ya sampai para ulama mereka enggan untuk menghimpun daftar dosa-dosa kecil, karena apapun itu dosa kecil itu seolah-olah dianggap bisa besar kalau misalnya kita meremehkannya. Maka seseorang kalau berfokus konsentrasi untuk menghimpun dosa-dosa kecil, itu dikhawatirkan itu merupakan fudulul ilm buat dia, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat buat dia. Karena membuat dia apa? Membuat dia meremehkan dosa-dosa kecil itu. Cukuplah meremehkan dosa-dosa kecil itu sebagai dosa besar itu sendiri. Ya. Begitu jemaah sekalian. Taib, kemudian sebagian ilmu termasuk ilmu yang tercela. Ada sebagian ilmu termasuk ilmu yang tercela.
Seperti ini tercela secara zatnya. Kalau tadi fudulul ilm tercela karena kelebihannya, bukan karena zat ilmunya, kelebihannya gitu. Nah sekarang tercela karena zatnya, seperti ilmu sihir. Ilmu sihir tercela secara zat. Kemudian rajah-rajah, tulisan-tulisan itu yang wafak gitu. Itu semua memang ada ilmunya sih. Angka-angkanya juga kadang nggak sembarangan. Ada hitungannya, ada itu. Ya. Sampai kadang-kadang ada yang bentuknya seperti singa. Itu kan punya ada ilmu tersendiri untuk mengukir seperti itu. Ya. Itu tidak bermanfaat, tercela. Dan ilmu tipuan, maksudnya ilmu tipuan di sini adalah ilmu sulap. Segala ilmu sulap itu tercela semuanya. Semua ilmu sulap. Jadi menjadi pesulap itu haram. Dan pesulap itu fasik. Pesulap itu fasik. Mau dia pakai nama pesulap Islami lah, pesulap apa Ikhwani atau pesulap Sururi atau pesulap Hizbi, terserah. Pokoknya al-muhim pesulap semuanya fasik. Karena apa? Karena pada asalnya dia itu nipu gitu loh. Walaupun orang-orang tahu dia itu nyulap, sulap, tipuan tangan, tipuan trik. Tapi ini dan bahasa Arabnya itu sya'wadah. Sya'wadah dan sihir itu berbeda. Tetapi memiliki kesamaan. Ya. Sihir dan sya'wadah memiliki kesamaan. Sihir dan sulap ada kesamaan. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah di permainan yang halus untuk mengelabui orang. Itu sama. Di permainan halus untuk mengelabui orang. Di sini kesamaannya. Maka tidak ada penyihir yang saleh. Kafir penyihir itu. Dan tidak ada pesulap yang saleh sampai kapanpun. Ya. Sampai kapanpun ikhwan. Sampai dia meninggalkan sulapnya. Dan dia mendakwahkan bahwasanya sulapnya itu batil, gitu loh. Bahwasanya perbuatannya itu buruk, batil. Itu sebagai pertaubatannya dari sya'wadah, dari sulap. Memang hukumnya tidak sama dengan sihir karena haddus sahir ad-darb bil saif. Yaitu had untuk penyihir adalah pukul dengan ditebas dengan pedang. Adapun kalau misalnya pesulap ya enggak lah. Antum ada pesulap, udah gitu pesulap jalanan yang debus lagi. Nah, itu kan yang rame-rame yang jualan obat itu. Ya terus antum bawa pedang, antum tebas satu-satu, ya nggak mungkin juga. Ini bukan penyihir, mereka orang nyari duit tapi dengan cara seperti itulah. Nah ini pesulap bukan, ini pesulap insya Allah. Ya mereka sepertinya cuma trik doang, nggak pakai setan. Karena mungkin mereka juga setan juga mungkin ya. Nah yang seperti ini tidak sampai derajat penyihir, mungkin ya kalau nggak pakai jin ya. Tapi mereka wajib bertaubat dari perbuatan itu. Walaupun orang-orang tahu bahwa mereka pakai trik. Nah sekarang bagaimana dengan sulap kartu? Yang mungkin sederhana. Kayak gimana sih sulap kartu tuh? Yang tolong ambil satu. Ntar tiba-tiba bener itu nomornya gitu. Atau ditebak dan seterusnya. Ini kan semua sulap masuknya. Ana nggak tahu sampai sekarang kok bisa ya. Ana heran kok bisa ya orang kayak gitu ya. Ada caranya tapi ya pastinya Pak ya. Taib. Ikhwan yang dulu kayak gitu gimana sekarang udah ngaji? Masih suka nggak kayak gitu? Kalau masih suka dia belum taubat berarti. Masih suka memamerkan keahlian itu belum taubat dia berarti. Ya. Jadi kalau bisa anak-anak kita itu jangan dibiasakan untuk memamerkan kemahiran menyulap dan semisalnya walaupun dari segi yang sangat basic kecil sekali. Untuk anak-anak 90-an dulu kan cuman gundu taruh sini. Terus kayak gini, lihat nih, tar keluar dari mulut gua gundu, kelereng. Kan? Tel gimana keluar tuh kan keluar dari mulut gua kan.
Itu dulu anak-anak dulu kan kayak gitu. Ya itu sulap gitu loh. Dengan trik yang sederhana ditaruh di sini. Ya, semua orang anak juga tahu gitu. Itu bibit gitu loh. Bibit. Jadi sebenarnya banyak bibit-bibit ketika kita masih kecil, itu environment atau lingkungan kita itu menjurus ke situ gitu loh. Kemudian kita toyur ke ramalan, ya termasuk toyur apa? Ya banyak toyur. Ramalan misalnya anak berapa nanti dilihat dari jendolan yang ada di antara pergelangan ini, anak jendolan 2. Oh anak lo 2 nanti. Ya anak 2 doang, maunya bininya yang 2 gitu kan. Yang 2 doang. Ya kan? Masuk peramalan itu. Ya nggak disadari sama orang tua zaman ketika itu, ya. Tapi itu bibit gitu loh. Dianggap biasa. Jadi ilmu tipuan seperti itu tercela secara. Adapun ilmu syar'i maka semuanya terpuji dan ia terbagi menjadi usul dan furu', pengantar dan penyempurna. Jadi ilmu syar'i semuanya terpuji. Ada pembagian di sini yaitu ilmu syar'i yang bersifat usul. Itu satu. Kedua, ilmu syar'i yang bersifat furu'. Ya. Apa maksudnya? Sebenarnya masalah istilah usul dan furu' ini kalau mau Anda jelaskan lebih panjang-panjang, tapi kita ikut dengan alur kitab aja. Maksudnya usul di sini dasar, pondasi. Ilmu pondasi adalah kitabullah, sunnah Rasul, ijma' kaum muslimin dan perkataan para sahabat. 4 di sini disebutkan. Bismillah. Maksudnya ilmu pondasi atau ilmu usul di sini adalah 4. Al-Quran, sunnah Nabi, kesepakatan umat yaitu ulama, ya, kesepakatan ulama, ijma' ya. Dan yang keempat, pendapat para sahabat. Perkataan para sahabat. Atau katakanlah perkataan salaf gitu. 4 itu usul dalam kitab ini. Dan itu sahih. Dari segi apa? Dari segi maksud bahwasanya ini semua adalah sumber agama. Ya. Ini adalah sumber agama Islam. Adapun furu' adalah makna yang dipahami dan dimengerti akal pikiran dari usul tersebut. Jadi furu' itu adalah pemahaman Anda itu terhadap usul tersebut gitu loh. Paham gak? Jadi usul itu adalah dasar-dasarnya, sumbernya. Cabang adalah apa yang Anda pahami dari sumber itu gitu. Jadi usul di sini kitab Allah, Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma' dan perkataan salaf. Adapun furu' itu adalah apa yang Anda pahami dari itu semua. Sehingga lafal yang diucapkan dapat dimengerti, dipahami dan lain sebagainya. Sebagaimana dapat dipahami dari sabda Nabi SAW, la yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum atau vonis dalam keadaan marah. Ini hadis Nabi SAW. Kemudian apa yang antum pahami darinya? Hakim juga tidak boleh memutuskan hukum vonis dalam kondisi lapar. Saya ulangi. Hadis Nabi bagaimana? Hadis muttafaq alaih. La yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh memvonis dalam keadaan marah. Dia lagi marah. Entah marah sama pegawainya, marah sama bininya. Jangan hakim nggak boleh memutuskan sesuatu ketika lagi marah. Oke? Kenapa? Karena keputusannya pasti ikut dengan perasaan marahnya itu.
Pas kelamaan udah bunuh aja gitu. Lu pancung lah. Sumpek saya, gitu kan. Hakim sumpek, gaji gede sumpek, gitu kan. Ya. Tapi itu. Nggak boleh dia memvonis seperti itu dalam keadaan marah. Oke? Nah, ini usul bukan usul karena dari hadis Nabi SAW. Nah, kemudian antum fahami dari situ, antum mengkiaskan. Oh, berarti hakim juga tidak boleh memutuskan hukum vonis dalam kondisi lapar. Pas lagi ngeleh gitu lapar. Orang kalau lagi lapar emosian enggak? Lumayan. Iya, belum makan siang, masih aja ini prosesi pengadilan. Udah keroncongan perut keroncongan, Udah cepet, udah mati, tek gitu kan. Taib. Adapun yang kedua ini hadis bukan? Bukan. Ini adalah apa yang antum pikir dari apa yang antum pahami dari hadis sebagai kiasan. Dikiaskan apa? Sama-sama emosi gitu loh. Ya. Ya. Taib. Juga antum pikirkan tidak boleh hakim perempuan memutuskan dalam keadaan lagi haid. Gimana? Benar sama gak? Masalahnya hakim perempuan boleh nggak dalam Islam? Itu dia. Sebelum ke haidnya ya, boleh nggak hakim perempuan itu jadi hakim gitu? Itu masalahnya. Ya, dalam Islam, apakah qadhiyah perempuan boleh menjadi hakim atau tidak? Nah itu dalam Islam dipermasalahkan. Di sisi perempuan aja, apalagi kalau lagi haid ya. Taib. Ilmu kemudian itu ada usul, ada furu'. Ada juga ilmu terbagi menjadi dua lagi. Kalau tadi dari segi sumber dan pemahaman, ilmu terbagi menjadi usul dan furu'. Tadi rinciannya. Dan dari segi wasilah dan tujuan, ya. Dari segi ini sini ada pengantar ya. Dari segi wasilah dan tujuan, ilmu terbagi juga menjadi ilmu pengantar dan ilmu penyempurna. Ilmu syar'i yang menjadi pengantar adalah ilmu yang boleh berfungsi sebagai alat. Dia sebagai alat. Ilmu alat namanya. Yaitu ilmu yang mengantarkan kepada ilmu tujuan. Ya, seperti ilmu alat contohnya apa? Ilmu nahwu. Yang sebutkan ilmu alat, ilmu bahasa Arab dengan segala rinciannya, nahwu, sharaf, balaghah. Kemudian juga ilmu usul fiqih. Itu masuk ke ilmu alat. Ilmu mustalah hadis. Itu juga masuk ke dalam ilmu alat. Karena ilmu alat ini kunci. Maka ilmu-ilmu yang disebut di sini, bahasa Arab, mustalah hadis, usul fiqih, itu semua kunci untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah itu adalah tujuan. Sedangkan kuncinya yaitu bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis itu adalah kunci, itu ilmu alatnya. Alat untuk mencapai tujuan. Oke, sampai sini paham insyaallah. Itu ilmu pengantar namanya. Itu namanya ilmu pengantar. Baik, kemudian ada namanya ilmu penyempurna. Seperti apa? Ilmu qiraat dalam Al-Qur'an. Ya, ada qiraat sab'ah, ada dan semisalnya. Dan juga makhraj huruf.
Tapi ana pikir makhraj huruf ini ilmu tentang makhraj huruf ini kadang-kadang bisa menjadi fardu ain sih jemaah. Karena ya di sini anak kurang begitu setuju ya kalau makhraj huruf hanya sebagai penyempurna, karena setiap kita itu wajib bisa membaca Al-Quran, minimal membaca yang dibutuhkan untuk sholat, Al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Dan untuk membaca itu kita wajib untuk mempelajari apa? Makharijul huruf. Seenggaknya kalau nggak bisa sempurna, ya mendekatilah gitu ya, berusahalah gitu. Jadi makharijul ilmu tentang, jadi ilmu tajwid itu kan ada beberapa pembahasan, dan pembahasan yang semestinya didahulukan dalam mempelajari tajwid itu bukan tentang panjang pendek. Panjang pendek itu nanti. Tapi apa? Yaitu makharijul huruf. Kesalahan ini sebaik bukan anak yang lebih baik tajwidnya, bukan, tetapi kesalahan metodologi pembelajaran tajwid di banyak sekolah atau di rosat dan seterusnya itu adalah mendahulukan pembahasan mad dan menjadikan pembahasan mudud, yaitu panjang pendek, ya, itu lebih didahulukan, bahkan lebih diforsir, dan seolah itu yang paling utama, padahal bukan itu. Itu oke, itu bagus, itu nanti. Melainkan yang paling utama dari awal adalah makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, hak-hak hurufnya gitu. Ya. Makanya banyak dari zaman bahala sampai sekarang wong deso baca qaf aja qaf wa qa-nya kebangetan itu, turun banget itu, kayak masuk dalam sungai gitu. Qa ya. Dan banyak sekali ya di Jawa dan di Sunda dan Betawi dan seterusnya dari daerah-daerah. Karena enggak dititik beratkan di makharijul huruf. Tapi giliran panjang, pendek, panjang, masya Allah, sampai kepanjangan. Iya. Nah, jadi untuk makharijul huruf, ana pikir bukan pelengkap, bukan penyempurna. Dia harus dipelajari oleh setiap dari kaum muslimin. Khawatirnya masuk dalam fardu ain. Ini tajwid yang wajib. Adapun tajwid yang sunnah, yang dianjurkan, bukan sunnah, mustahab, yaitu tentang mad, yaitu panjang pendek. Karena kata para ulama, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya sunnah, tetapi itu di masalah apa? Panjang pendeknya. Dan beberapa hukum-hukum tajwidnya seperti waqaf, ibtida, dan semisalnya dan seterusnya. Berhenti di mana, itu semua masuk ke mustahab. Tapi yang wajib adalah memberikan hak-hak huruf dalam Al-Quran. Ya, i'ta'u kulla harfin haqqahu, yaitu memberikan setiap huruf haknya. Ini harus, ya semampunya. Kita nggak mengatakan bahwasanya bapak-bapak harus perfect gitu kayak Ustadz Fulan, nggak harus gitu juga. Berusahalah gitu loh. Seperti itu mindsetnya, karena kita dibangun apa? Tajwid itu tentang panjang pendek. Iya, itu salah satu materi tajwid, tapi itu bukan yang priority gitu loh. Tapi itu penting juga, penting. Taib, seperti juga ilmu tentang biografi rawi-rawi hadis, kelurusan pribadi perawi hadis dan keadaan mereka, semua itu termasuk ilmu syar'i dan semuanya terpuji. Insyaallah ya begitu. Wallahu a'lam. Taib, materi insyaallah sampai sini. Jika ada jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Fadhol. Ada? Fadhol, silakan, Bu. Ayo, Bu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam jazakallahu. Semoga Allah jaga selalu Ustaz beserta. Amin. Waalaikumsalam. Amin. Ustaz, mau bertanya. Iya. Terkait dengan ilmu bela diri yang dinyatakan itu
singkat. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu termasuk ilmu fardu ain, fardu kifayah atau bagaimana? Karena diajarin sama teman dimotivasi ke arah itu terus. Sedangkan di sisi lain Anda masih punya keterbatasan ilmu di ilmu syar'i yang lain yang lebih prioritas. Itu bagaimana Ustaz? Bukan arahnya. Bela diri ya. Apa nama ininya? Bela diri. Kyokushin. Silat. Ya semacam silat kayak gitu Ustaz. Silat lidah. Ini teman sama sunnah juga ya. Alhamdulillah. Ilmu bela diri termasuk dianjurkan, bahkan bisa menjadi fardu kifayah juga ya. Karena perlu ada di antara kaum muslimin yang memang mahir membela diri dan membela kaum muslimin pada waktunya nanti gitu. Itu masuk fardu kifayah. Kebaikan. Tetapi gini, itu dari segi keumuman umat. Adapun dari segi si individu, seseorang dia punya basirah, bisa melihat dirinya apakah dia berpotensi atau enggak ke hal ini. Taib, dia juga pengen menuntut ilmu syar'i yang lebih penting daripada itu, maka tuntutlah ilmu syar'i dulu. Kalau bisa menggabungkan semuanya. Ana pikir sih kalau memang ada waktu untuk belajar bela diri, itu tidak menutup kemungkinan untuk belajar ilmu syar'i juga. Jadi semua bisa dijamak, dikompromikan insyaallah. Kalau misalnya antum melihat atau teman antum melihat antum ada potensi yang bagus untuk karate dan semisalnya, maka bismillah. Kalau memang antum merasa itu baik buat diri antum dan juga kaum muslimin, insyaallah pada waktunya ifadhal, bismillah. Iya. Ya bisa aja insyaallah bermanfaat insyaallah. Ya bela diri bisa insyaallah. Bagus ya. Termasuk kebaikan karena wa'iddu mastata'tum min quwwah, yaitu persiapkanlah apa yang kalian punya dari kekuatan. Dan termasuk kekuatan bela diri termasuk. Karena kekuatan bela diri kekuatan defend dan juga strike itu kan masuk ke dalam apa tadi karate atau silat itu ya sebenarnya. Iya. Silat kira-kira defend atau attack juga. Semua bisa ya. Iya, masa defend doang nggak attack ya gitu. Ya jadi insyaallah bisa. Disesuaikan aja Pak sama kemampuan antum dan keuangan antum. Baik, ada lagi jemaah? Khalas? Tidak ada? Atau karena sudah terang? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Amin. Aku akan mungkin bertanya mengenai ilmu. Ada beberapa ikhwan yang bersentingan masalah ilmu politik. Apakah benar ilmu politik itu termasuk fardu kifayah? Karena katanya kalau sampai tidak ada Islam yang terjun politik, tidak ada nanti yang membela pentingnya Islam dalam pemerintahan di Islam. Mohon nasihat. Ilmu politik siasa. Politik yang dimaksud politik apa nih? Demokrasi. Ya, Mas, terjun ke dalam demokrasi. Baik. Enggak, sebentar. Memahami ilmu politik dengan terjun ke politik itu beda. Dua hal yang beda. Memahami ilmu politik itu bisa kita membaca buku-buku politik atau kita kuliah di FISIP, itu namanya memahami ilmu politik gitu. Tapi kalau terjun ke politik itu beda lagi itu ya. Terjun ke politik beda lagi ya. Jadi nggak bisa samakan. Tapi kalau memahami siasah pertama politik, sebelum memahami politik yang sifatnya western ya, apa kebarat-baratan atau buatan manusia ya, hukum buatan manusia. Sebelum memahami itu, yang wajib atasnya ya, bukan wajib, yang dianjurkan lebih ke memahami siasah syariah, politik Islam. Dan politik Islam yang dimaksud adalah politik yang dibangun di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada kitab-kitab berkaitan dengannya, ya, di antaranya kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Taimiyah, ya, dan juga kitab karya Al-Mawardi. Ya, tidak ingat malah nama kitabnya.
dan kitab lainnya muhim. Itu siasah syar'iyah. Maka kalau memang dia mau mempelajari politik, demokrasi dan semisalnya yang terjadi bergulir di Indonesia ini, maka lebih didahulukan dia mempelajari politik siasah syariah dulu, politik syariah dulu bagaimana. Supaya dia punya filtering nanti mana yang hak, mana yang batil gitu loh. Nah, kemudian baru mungkin memang ada butuhnya dari kaum muslimin ini atau ahlus sunnah yang memahami istilah-istilah politik. Itu juga ya. Kalau memang misal ada beberapa ustadz yang berfatwa, kita nggak usah tahu tentang politik sama sekali, istilah-istilah politik sama sekali nggak boleh tahu. Ini anda pikir tidak relevan. Karena ada pentingnya juga gitu loh untuk mengetahui, nggak semua orang, tapi sebagian aja mengetahui istilah-istilah ini. Kita perlu nggak kadang-kadang kalau misalnya ada kasus, ada pengacara, perlu nggak? Perlu pengacara sunnah yang kenal sunnah pengacaranya. Kira-kira pengacara ini harus tahu tentang undang-undang dan politik nggak? Perlu tahu. Jangan kita haramkan sesuatu, nggak boleh sama sekali, semuanya nggak ada yang boleh sama sekali dari ahlus sunnah untuk memahami hal seperti itu, nggak boleh, itu khurafat semua nggak. Oke, nanti ketika berkasus butuh mereka nggak? Butuh. Jadi harus ada gitu loh. Nah sekarang kalau misal kayak misalnya dokter, kedokteran juga, perempuan nggak usah ke kampus ikhtilat gini, dia perempuan ini di kedokteran, akhwat sunnah kerja apa kuliah di kedokteran ya, bersama dengan laki-laki juga dari keluar nggak boleh, udah akhwat sunnah nggak usah ke kedokteran, banyak laki-laki di sana ya, nanti ikhtilat dan seterusnya, udah ke LIPI aja gitu kan ya. Entar kalau misalnya istrinya mau melahirkan minta bidan perempuan, paham nggak maksudnya di sini? Jangan kita haramkan sesuatu, namun ketika kita butuh kita halalkan dia, gitu loh. Jadi ada pentingnya juga untuk memahami istilah-istilah politik dan bagaimana pemetaan politik di negeri ini. Ada yang perlu paham itu, tapi tidak untuk keumuman dari ahlus sunnah, tidak untuk keumuman turun ilmu, nggak usah. Penuntut ilmu kalau emang nggak ke situ ya udah nggak usah, yang memang di bidangnya aja. Begitu jemaah sekalian, paham nggak maksud di sini? Dan itu tidak ditawarkan di majelis-majelis, gitu loh. Tidak dianjurkan di majelis, oh kita harus paham tentang politik ini, nggak gitu. Tapi kalau memang ada yang memang berkompeten untuk bisa memahami itu, bagus. Tapi cukup memahami, jangan masuk terjun ke dalam hal tersebut. Sekarang banyak yang kita nggak ngerti politik, istilah-istilah juga nggak ngerti, tapi ikut terjun di media sosial untuk kesana gitu. Itu sebagian dari kita ada seperti itu gitu loh. Ya, ala kulli hal ada kepentingannya ya, tetapi tidak untuk semua dari kalangan kita. Orang-orang yang memang berkompeten aja. Dan itu pun dia harus dinasehati untuk menjaga dirinya agar tidak ikut-ikutan. Ya begitu. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, fadhal. Waalaikumsalam. Ya, apakah memakmurkan masjid yang di dalamnya banyak terdapat kemungkaran, seperti misalnya tiap Kamis malam di sana ada yasinan, dan tiap beberapa pekan sekali di sana ada tarian-tarian sufiah, itu termasuk justru kemungkaran. Iya. Bagaimana masjid-masjid ini harus kita lakukan? Taib. Masjid-masjid yang di dalamnya ada kebid'ahan, tarian sufi dan semisalnya, tetaplah masjid gitu loh. Dia hukumnya tetap masjid, enggak berubah status dia sebagai masjid, sebagai rumah Allah. Adapun perbuatan-perbuatan nista yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, itu alaihim, itu atas mereka dosanya gitu loh. Adapun kita tetap wajib menghargai, menghormati masjid. Datang ke masjid gitu loh. Untuk sholat berjamaah, itu kita di situnya, kita nyari pahala di situnya. Ada urusan bid'ah mereka, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya gitu loh. Jadi tetap kita memakmurkan masjid itu dengan zikir dan sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi jangan kemudian kita jadikan seolah-olah
masjid yang memang ya benar di situ banyak kebid'ahan. Terus kemudian kita seolah-olah ini masjid ini gelap, auranya jelek. Ya itu jelek orangnya gitu loh. Iya. Ya walaupun kita memang ada rada nggak enak juga soal situ karena bukan karena masjidnya, jangan karena masjidnya ikhwan. Tapi karena orang-orang yang dan amal orang-orang ini gitu loh. Jadi tetap anggap itu rumah Allah. Semua itu rumah Allah. Kita nggak bisa lah. Ini rumah Allah dikotori oleh mereka. Apakah lantas kemudian kita menganggap ini rumah juga kotor gitu dari segi kerumahannya? Enggak. Ya tetap ini rumah Allah. Kalau memang itu wakaf itu rumah Allah. Kalau mau sholatlah di sana. Kalau nggak nyaman ya udah di tempat lain tanpa kita harus menjelekkan ini sebagai rumah Allah. Ya seperti itu. Iya. Ya Pak, betul. Waalaikumsalam. Bagaimana ilmu yang diterapkan ketika bayi lahir yang perempuan perempuan. Di khitan. Iya. Iya, gimana Pak? Maksudnya gimana? Cara mengkhitannya. Baik. Hukum khitan bayi laki-laki atau perempuan, para ulama khilafiyah berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai hukum khitan bayi ya. Hukum khitan anak ya, hukum khitan itu sendiri gitu loh ya. Para ulama berbeda pendapat. Namun yang sahih ringkasnya adalah untuk yang laki-laki maka hukumnya wajib. Untuk yang perempuan maka itu dianjurkan. Dan untuk yang perempuan lebih dianjurkan di awal kelahirannya atau ketika masih bayi. Kalau laki-laki kan enggak, biasanya pas sudah berusia berapa gitu kan. Baik. Adapun caranya, saya bukan pesunat, tapi kalau misalnya yang pengalamannya mungkin Bapak juga punya pengalaman berkaitan dengan itu, ya bisa diserahkan kepada ahlinya aja. Yang mengerti bagian seluk-beluknya saya nggak bisa menjelaskan Pak. Saya nggak tahu juga ya. Tapi cukuplah menyerahkan kepada ahlinya maka khalas. Selesai. Biasanya di puskesmas atau di klinik ya. Di bidan itu ya bisa juga dilakukan seperti itu. Khitan itu untuk perempuan terutama nggak harus laki-laki yang melakukan, nggak harus. Ya perempuan lebih ahli dalam hal ini karena mereka lebih tahu tentang kemaluan perempuan gitu. Bayi perempuan. Maka Allah alam untuk caranya ya seperti itulah wallahu alam. Adapun hukumnya ya dianjurkan. Ya. Ilmu gimana? Hah? Oh. Mempelajari ilmu itu ya fardu kifayah pastinya, Pak. Fardu kifayah bukan fardu ain. Makanya seorang ibu enggak ngerti caranya untuk menghitan enggak masalah. Tapi yang penting harus ada ahlinya di umat ini gitu loh. Sehingga kita bisa merujuk padanya dan dikhitan oleh orang ini. Iya. Zaman dulu apakah harus ada dukun bangkong? Harus ada dukun bangkong. Kalau nggak ada siap dikhitan sama siapa? Masa masing-masing anak khitan diri sendiri nanti kebablasan. Iya. Ya begitu kan. Jadi apa namanya dukun bangkong nggak usah namanya dulu. Dukun sunat lah gitu ya. Bengkong ya. Bangkong kodok kodok bangkong. Iya, bengkong ya, kodok bangkong ya. Iya, harus ada ya. Itu namanya fardu kifayah. Karena sunat di sini kan untuk laki-laki wajib gitu loh. Dan untuk yang perempuan memang dianjurkan walaupun ada yang mewajibkan gitu loh. Jadi dianjurkan, tapi kan ini kebutuhan umat juga sehingga harus ada yang melakukannya. Seperti itu cuma. Ya. Taib, mungkin cukup ya insyaallah sampai sini aja. Jazakallahu khairul jaza. Barakallahu fiikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.